Sopi atau kopi? Sopi. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yatni. Dan di video Pastor Inspirasi kali ini aku ditemani sama Kita Ronald Reagan. Saya Ronald Reagan, salah satu mantan tentara anak di kota Ambon dan saat itu berumur 10 tahun. Oke guys, jadi di video inspirasi kali ini Kakak Ronald bakal berbagi buat teman-teman yang nonton. Ini akan jadi edisi yang sangat gitu ya. Jadi Kak Ronald ini sebagai sosok yang menginspirasi juga, masih muda, Amin. cowok dan punya latar belakang yang nanti kita bakal bongkar di sini. Kesibukan sekarang apa Kak Ronald? Beta kesibukan sekarang sementara kerja di Bank Sinarmas. Oke. Tapi beta lulusan keperawatan. Dua sisi yang bertolak belakang tapi nyambung karena sama-sama menolong orang sebenarnya. Sama-sama menolong orang. Ini benar-benar. Kalian mungkin bisa lihat ya dari baju yang dipakai, provokator damai. Yes. Jadi Kak Ronald ini punya cerita yang sangat luar biasa. Jadi masa lalu Kak Ronald sebagai seorang tentara anak, Ya. atau biasa orang Ambon bilangnya tuh pasukan Agas. Ya. Waktu konflik yang terjadi di Ambon berapa puluh tahun lalu, 21 tahun. 21 tahun lalu, Kak Ronald juga termasuk seorang anak pada saat itu yang juga terlibat dalam konflik pada saat itu. Nah itu gimana ceritanya tuh Kak Ronald? Ya, sebelumnya untuk kawan-kawan yang belum mengenal saya Ronald Reagan, salah satu provokator damai di Maluku. Salah satu berarti ada banyak anak-anak di Ambon yang bergerak untuk memprovokasi orang tentang perdamaian. Ya. Saya awal-awal terlibat dalam konflik Maluku dan bisa masuk dalam tim Agas itu ada prosesnya. Pertama saya gabung dulu dengan tim Cicak, itu karena Tim Cicak. ya tim Cicak itu dengan tidak usah disebut namanya. Ya, oke. Beberapa kawan-kawan mengajak saya masuk ke situ karena saya mengungsi dari Ternate, Manado dan datang ke Ambon. Oh. Sampai di sini dan ketemu saudara sepupu saya namanya Boyke. Dia sudah meninggal dalam konflik juga dan kita masuk dalam medan pertempuran pertama kali dengan tim Cicak. Tim Cicak. Oke. Berproses waktu masuk keluar di medan pertempuran dan tiba saat dimana salah satu anggota pemimpin dari tim Cicak meninggal dan kita semua harus beralih tempat ke tim Agas. Oh, oke. Nah, dari situlah saya mulai ikut perang itu dari tahun akhir 99 sampai 2004 terakhir. Kita sebenarnya terlibat itu bukan karena paksa atau dilatih atau untuk berperang, tapi kita di saat itu berperang karena melihat situasi. Oke. Dan kita kayak seperti keterpanggilan hanya untuk membela agama, membela Tuhan kita, membela tempat tinggal. Berarti kita turun karena saat itu semua orang berkonsentrasi untuk mengungsi. Iya. Lalu kalau bukan kita, siapa lagi Iya. untuk maju dalam medan pertempuran? Saat itu yang kita pikirkan. Tapi setelah itu yang terjadi adalah semua itu bullshit gitu. Iya. Itu tidak yang kita pikirkan, yang dulu kita pikirkan itu sampai ikut medan pertempuran untuk membela agama dan lain-lain. Sebenarnya itu hanya bullshit. Iya, betul. Kita hanya perang untuk orang-orang lain dan orang lain punya keinginan, untuk orang lain punya kebutuhan, orang lain mereka punya kenikmatan tersendiri gitu. Iya. Untuk merusak kita di Ambon sebenarnya. Jadi itu juga termasuk politisasi gitu Kakak Ya, ya? seperti itu. Betul. Kalau misalnya teman-teman cari di YouTube itu sampai kisahnya sudah diangkat dan ditayangkan di Narasi TV. Itu sebenarnya prestasi loh Kak. Nah, iya, itu artinya juga Indonesia juga belajar perdamaian dari Ya. Maluku dengan bangkit dari konflik pada tahun berapa itu ya? 99. 99. Nah, gimana Kak Ronald Reagan yang adalah seorang pasukan Agas yang terlibat pada konflik pada waktu itu bisa ini dibilangnya kayak putar balik arah gitu ya, berubah jalan dan bahkan sekarang menjadi salah satu provokator damai. Itu gimana ceritanya tuh Kak Ronald? Jadi pada akhir tahun 2004 itu pertama kali menemukan jalan pulang. Oke. Menemukan jalan pulang karena saya ditemukan oleh salah satu seorang pendeta dan tidak sangka gitu kita berperang selama itu ada seorang pendeta yang selalu melihat kita di medan pertempuran karena sebelum kita keluar dari medan pertempuran kan kita selalu berdoa gitu karena kita menganggap ini perang suci, perang agama dan lain-lain, kita harus berdoa di dalam. Nah, setiap kali kita medan pertempuran ada kawan-kawan yang terluka dan lain-lain, kita balik lagi ke gereja. Nah, itu di situ ada pendeta yang selalu melihat saya gitu. Nah, saat itu saya memimpin salah satu pasukan mini, ya, pasukan Agas Brutal namanya, Brutal Berjuang untuk Allah. Pasukan Agas Brutal Berjuang untuk Allah. Itu daerahnya di daerah Vista, di OSM. Nah, kita masuk
Lalu tahun 2004 terakhir dan pendeta Jeki ketemu saya di situ. Ketemu saya ketika beliau kasih doa-doa untuk kita, lalu mulai tarik anak-anak satu demi satu untuk keluar dari lingkaran itu, dan tidak tahu bagaimana beliau memilih saya gitu. Awalnya saya tidak ingin gitu karena ini orang asing siapa yang datang ini. Iya, belum kenal. Dan kita kan kayak bukan dilatih sih, kayak sudah tertanam dalam otak kita untuk kalau orang yang kita tidak kenal kita nggak boleh dekat gitu. Iya. Karena kita anggap semua orang musuh. Gitu. Siapa pendeta siapa yang datang nih? Tapi beliau datang, Ronald, kamu mau nggak berangkat ke Jogja mewakili Maluku untuk anak menceritakan kisahmu di sana? Ini siapa ini? Lama orang ini kubunuh juga nih. Kayak gitu. Tapi beliau bilang kalau kamu bisa pikir aja dulu, nanti bapak datang lagi. Beliau pergi dan beberapa hari berikutnya beliau datang lagi dan tanya, Ronald, apa yang kamu punya pendapat? Ingin pergi atau tidak? Lalu aku masih keras kan, keras hati, ini jangan-jangan aku mau diculik, mau dibunuh. Iya. Gitu. Lalu beliau bilang, mari kita lihat keluar. Kamu lihat gunung di atas sana. Gunung itu seperti masa depan, dan kamu akan berjalan ke gunung itu berperjuangan. Ketika kamu sampai ke gunung itu, kamu kira kamu sudah selesai? Belum, masih ada gunung yang lain, masih ada gunung yang lain, masih ada gunung yang lain. Nah, itulah masa depanmu. Kalau kamu tidak berjalan ke sana dan kamu masih tetap di sini, berarti masa depanmu tidak akan berjalan. Mau ikut atau tidak? Dari situ beliau pulang lagi dan oke, saya ikut. Pergilah saya ke Jogja pertama kali tahun 2004. Lalu saya dibawa ke Jakarta untuk bertemu dengan beberapa kawan-kawan psikiater di sana. Dari situ bertemu dengan Ustadz Abidin Wakano dari pendeta JQ, memperkenalkan kalau saya pendeta, saya punya kawan saya seorang ustadz dan teman baik. Dan saya bilang ini orang Islam gitu, kayak gitu. Tapi kok bisa duduk bareng gitu. Nah, satu yang poin yang bisa saya berubah juga itu karena si orang Ronald yang berpikir hanya Ternate, Manado, Ambon. Aku saat itu tuh saya pikir tuh kayak dunia tuh sekecil itu doang, dan semuanya tuh lagi kerusuhan gitu. Jadi pas keluar sampai ke Jogja dan melihat situasi di sana, semua ada orang Kristen, ada orang Muslim dan berdampingan. Nah, saya pertanyaan ke pendeta Jeki gini, Pak, kenapa sini tidak saling bunuh? Dia bilang yang kerusuhan hanya di Ambon, di tempat lain tidak. Iya, betul. Jadi inilah Bapak kasih tunjuk. Terus yang kaget lagi ada gedung-gedung tinggi di sana kan. Iya, yang tidak ada di Ambon. Yang tidak ada di Ambon. Jadi kayak dunia anak-anakku tuh kayak ada gini, ada gini. Dibawa ke Jakarta bertemu psikiater, lalu mulai pulanglah ke Ambon. Pulang ke Ambon dan saya dipertemukan oleh salah seorang sastrawan dan wartawan saat itu, namanya Rudy Fofi. Terus saya bertemu dengan Helena Rijoli. Rijoli sekarang menjadi salah satu dosen bahasa Inggris di Merpati. Dan Mama Olivia Lasol. Nah, mereka ini yang mendampingi saya dari kecil. Dari umur 10 tahun saya terlibat dalam konflik. Saya bertemu dengan mereka-mereka inilah yang membuat saya menemukan jalan pulang. Awalnya saya tidak bisa ngobrol dengan orang seperti ini. Karena traumatik dalam diri saya itu yang bikin sampai mencurigai orang lain. Kayak dia ini jahat. Pokoknya semua orang jahat gitu, kecuali saya. Jadi negatif thinking untuk semua negatif orang. thinking untuk semua orang. Tapi ketika dilatih untuk berbicara di depan umum, dilatih untuk merubah mindset kita, dari situlah mulai saat lambat. Awal-awal saya berikan materi itu masih menggunakan penutup wajah karena masih anak. Lambat laun mulai lepas masker, lalu kita mulai cerita di depan umum dan memperkenalkan saya, Ronald Reagan, salah satu mantan tentara anak di Maluku. Itu pertama awal-awal. Saya mulai dilatih menjadi fasilitator sebaya untuk anak oleh namanya Saniri, sekarang sudah tidak ada. Saniri itu Saniri anak Maluku. Itu di bawah pimpinan Mama Ocha Penturi. Terus saya dilatih oleh UNICEF juga untuk menjadi fasilitator sebaya untuk Maluku. Dan 2006 pertama kali saya keluar mewakili Maluku dan Indonesia ke Filipina untuk menyuarakan stop perang dan stop menggunakan anak sebagai tentara anak. Sebenarnya di prosesnya itu adalah saya dilatih untuk berbicara dan tampil di muka umum, menghilangkan trauma dengan seperti itu saat itu. Memang tidak gampang, betul sekali. Tidak gampang untuk merubah trauma, tapi kalau ada kemauan dalam diri dan ada dukungan dari orang-orang samping kita, itu akan terjadi step by step. Proses itu tidak ada yang instan, dia akan berjalan satu demi satu. Iya, betul. Dan saya melalui fase itu sampai pada 2018 lalu kemarin ditelepon dari BBC di Inggris. Kami dari BBC Indonesia dan berada di Inggris ini membuat kamu dalam konten
inspirasi kita, get Wow, inspiration. luar biasa. Lalu saya bilang kalau mau saya bicara di TV berarti ngomong dengan Pendeta Jeki, Ustadz Abidin Makano dan Opa Rudi Covid. Mereka hubungi semua clear dan mereka datang, dan pertama kali muncul itu adalah di BBC Indonesia. Oh my god. BBC Indonesia dengan durasi 7 menit, film yang sangat kontroversial dan bikin orang sampai ada yang emosi, ada yang cari saya, ada yang bikin hujatan kebencian untuk saya, mau bunuh saya gitu-gitu. Tapi inilah resiko di mana kita mengambil jalan baik atau jalan perdamaian, membuat perdamaian ini tidak akan mudah. Iya, betul sekali. Dan akan ada cobaan-cobaan, bila perlu nyawa kita akan menjadi taruhan. Iya. Karena orang banyak mengambil kejahatan untuk mereka punya diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Nah, orang yang menjadi provokator damai harus siap nyawa di depan. Mulailah saya muncul di BBC Indonesia, viral kan, dia viral, lalu saya mengikuti salah satu kegiatan Sarasiah Nasional waktu itu yang dibuat oleh Pak Doni Monardo, salah satu mantan Pangdam di Ambon, dan saya dimunculkan di Rossi Silalahit. Iya, itu yang pertama ya, di Rossi yang talk Rossi. show. Ya, itu untuk ke kalangan nasional ya, kalau salah untuk TV nasional. Iya. The nextnya, saya muncul di Mata Najwa. Mata Najwa tadinya muncul di KKND juga, tapi yang pergi hanya Iskandar, saya tidak jadi berangkat. Itulah proses-prosesnya. Sebenarnya semua orang bisa seperti saya. Iya. Siapa saja bisa seperti saya, tanpa terkecuali. Hanya terpulang dari kita sendiri. Dan saat itu mungkin saya punya kayak keberuntungan saja sampai saya bisa ada ditemukan oleh Pendeta Jeki, dan saya mau, dan saya berani bicara di depan umum. Seperti itu sebenarnya. Semua orang bisa. Iya. Dan setiap orang di Maluku punya kisah masing-masing. Sebenarnya itu tidak mudah juga loh Kak ya. Sangat tidak mudah. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang Kak Ronald dapatkan. Ya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke Ambon, terus lewat Tugu Trikora, gedung yang tinggi itu ada lukisan, itu Kak Ronald. Ya, saya dan teman Iskandar. Jadi dijadikan Selatan. sebagai ikon perdamaian di Ambon ya. Membilang ikon perdamaian sih sebenarnya tidak sih, tapi ya karena kita berdua tadinya kita berdua sama-sama terlibat dalam konflik, lalu berkawan baik, sangat berkawan baik, jadi ya mungkin banyak anak kawan-kawan juga seperti kita, tapi ya inilah kita gitu, untuk kita dua sebagai contoh awal Iya, saja. sebagai contoh, betul. Jadi kita bukan ikon sih sebenarnya, banyak anak-anak yang lain punya cerita atau punya ini lebih banyak. Kita mungkin hanya sebagai contoh saja. Iya, betul. Terus kalau Kak Ronald sendiri itu kalau kita ingat-ingat tuh ngeri sendiri kan kalau misalnya waktu anak-anak terus terlibat dalam konflik. Sampai sekarang Kak Ronald sudah sebesar ini ya, pernah ada perasaan kayak dulu kalau beta mati gimana ya, kayak gitu-gitu pernah ada sih Kak? Rasa bersyukur kalau masih bisa hidup sampai sekarang nih. Itu selalu terlintas dalam benak saya. Kenapa? Ada satu momen di Jakarta ketika saya dibawa 2004 itu, ada satu momen makan di meja makan, tahulah di hotel makannya kayak gimana, dan saya menitikkan air mata karena saya ingat kawan-kawan saya yang meninggal di medan pertempuran. Kenapa tidak saya saja yang mati saat itu, atau saya mati dengan mereka sama-sama? Sekarang saya sudah seperti ini, misalnya saya sudah ada di kota yang begitu damai dan saya bisa makan enak, dan saya teringat tentang mereka. Sampai saat ini pun masih mungkin ada beberapa orang tanya juga kayak, kalau harus mati kamu siap nggak? Aku bilang kalau saya siap untuk mati kalau saat ini, tapi mati bukan mati dalam pertempuran. Saya mati untuk memprovokasi orang untuk perdamaian, karena nyawa pun akan menjadi taruhan di situ. Kita tidak berperang memegang senjata lagi sekarang, tapi kita berperang untuk melawan orang punya ego dan orang punya emosional dan provokator perusak, hoax dan lain-lain. Istilah provokator ini sebenarnya kan dari zaman Kristen, sekarang dikenal dengan hoax. Iya. Gitu. Ini sama aja ya, sama-sama memberitakan hal-hal yang salah, yang tidak benar. Nah, nama provokator ini sendiri, itu gimana tuh? Nama provokator ini sendiri sebenarnya dari kawan-kawan komunitas muda Maluku itu merasa resah dengan pemberitaan. Terus saat itu kita kan masih pakai Friendster. Iya. Nanti baru masuk ke Facebook. Twitter dan lain-lain. Zaman itu ya kalau yang siapa punya Friendster dia udah anak-anak yang inilah, karena mungkin email kan dari Yahoo gitu-gitu. Jadi kalau pergi mau buka internet harus ke warnet. Betul. Kan? Nah, kita kan sangat terbatas informasi, tapi hoax berjalan sangat cepat di sosial media saat itu. Nah, anak-anak saat itu sudah menggunakan Twitter dan mulai menyerang, memprovokasi orang, karena provokator
kalau berdiri sendiri itu sesuatu yang negatif, tapi kalau dia jangan dipisahkan. Iya. Jadi jangan pernah dipisahkan dua kata ini. Dia harus sambung. Iya. Provokator damai. Jadi kita memprovokasi orang, kita mengajak orang, mendoktrin orang Iya. untuk damai. Iya. Nah, anak-anak mulai lakukan itu, mendoktrin. Jadi kita melawan isu hoax yang terjadi di lapangan dengan isu fakta yang kita punya. Contoh misalnya terjadi perkelahian atau bunuh di daerah ini, kalau kita punya kawan di situ, karena kalau komunitas ada di situ, kita telepon dan kawan komunitas harus ke situ dan membuktikan kalau benar-benar ini tidak benar. Iya. Nah, bisa foto saja di situ dan dimuat di sosial media dan katakan isu ini yang terjadi tidak benar di daerah sini. Saya berada di TKP. Nah, dan share, kita sama-sama langsung share. Itu kekuatan provokator damai. Iya. Yang provokasi orang. Terus dari situ bukan hanya itu, kita dengan seni kita sebut art for peace, seni untuk damai. Dari sini mulai dari teatrikal, puisi, musik. Dari situ kita mempersatukan anak-anak. Dulu saya punya rumah namanya Red Home. Itu di situ anak-anak yang bekas konflik Maluku tinggal di situ. Nah, kenapa Red Home? Di situ selalu dijemput kita oleh TNI karena ribut, karena rumahnya markasnya di rumah TNI OSM. Situ anak-anak semua dari by proses belum tahu apa-apa, kita latih dan memang situ sudah ada anak-anak yang profesional. Yang melukis, bikin beat musik, yang rapper, penyanyi lokal, terus puisi, apalagi teater, apalagi semua ambil di situ, masukkan ke situ, lalu kita mulai latih satu demi satu. Mulai dari kawan-kawan Muslim, dari kawan-kawan Kristen, dari situ nomor satu, dan kita mulai tampil di tempat-tempat yang tadinya mereka takut, misalnya Kristen takut masuk ke daerah Muslim takut masuk ke daerah Kristen, kita bikin di tengah-tengah acaranya. Dulu masih ada nama tuh trotoar, sekarang udah nggak ada lagi. Trotoar di mana situ kita bikin panggung terbuka untuk siapa saja, tapi anak-anak komunitas yang tampil di situ. Jadi saya bisa pakai kalung salib besar, tapi samping saya adalah saya bersihjab manis. Orang melihat, wah ini anak Islam dan Kristen bisa duduk di satu panggung yang sama. Inilah provokasi kita. Orang kan banyak yang punya trauma-trauma gitu. Tapi ketika melihat kita bisa duduk berdampingan, kayak oke, mereka saja bisa, kenapa kita tidak? Kita harus saling memaafkan gitu. Karena kita juga sama-sama korban. Kerusuhan Maluku itu tidak ada untung, tidak ada rugi. Sama-sama rugi, sama-sama untung, itu kita Maluku. Dan apa sih yang kita harapkan dari Iya. Jadi kalau Ronald sendiri sekarang sebagai seorang provokator damai yang sebenarnya sudah dibilang berhasil ya untuk bisa memprovokasi orang-orang nih soal perdamaian. Mau bilang berhasil dari kalau diukur dari 1 sampai 100, saya menganggap masih 60 ya. Jadi dari 1 sampai 100 masih 60. Jadi berarti masih ada orang-orang yang berhati jahat dan tugas kita belum selesai. Mungkin sampai saya mati, sampai regenerasi pun tugasnya tidak akan pernah selesai. Karena berbicara tentang perdamaian, bicara mengenai toleransi dan intoleransi, itu tidak akan pernah selesai. Dan kita harus berjuang untuk mencari bibit-bibit baru terus dari hari ke hari. Karena banyak orang yang datang dari luar dan akan merusak generasi-generasi kita yang ada di dalam. Itu dia intinya. Apalagi dengan sekarang dengan sosial media yang sudah dibuka dengan secara gampang, mereka bisa mengakses informasi dari sesuatu yang sumber tidak benar dan mereka menganggap ini adalah kebenaran gitu. Nah itu yang bahaya. Nah, makanya tugas kita juga harus sampai di situ. Jadi harus menyeimbangi ya. Dan tidak akan pernah selesai. Iya. Jadi tetap bertugas. Oke. Kita dukung terus provokator damai untuk terus bekerja ya. Oke Kak. Kalau sekarang Kak Rona melihat toleransi di kota Ambon khususnya ya, itu sekarang bagaimana? Kalau menurut Kak Rona? Saya melihat di Ambon untuk toleransi, Ambon harus dicanangkan sebagai kota toleransi juga, bukan hanya kota musik ya. Karena di Ambon itu seluruh agama ada dan hidup berharmoni, berdampingan. Oke, kita punya luka, semua orang punya luka, kita butuh luka. Luka itu yang membuat kita belajar. Biarkan saya menjadi luka, sebab luka itu yang akan mengajarkan saya, oke, bekasnya ada, tapi saya tidak ingin luka lagi. Orang Ambon punya prinsip kayak gitu, sudah luka dan tidak mau luka lagi. Perihnya tuh lebih bahaya lagi kan. Coba contoh aja, lukamu udah kering dan kamu korek lagi kasih luka, perih kan pasti, dan dia akan pasti bisa lebih besar. Nah toleransi di Ambon yang saat ini saya lihat itu sudah sangat kuat. Ada pertanyaan misalnya gini, Ambon bisa rusuh lagi nggak?
saya bisa kasih jamin 99% Ambon tidak akan kerusuh. Amin. Karena apa? Orang Ambon satu sudah merasa capek. Iya benar. Kedua, tidak mau orang-orang terdekat meninggal. Iya benar. Tidak mau kehilangan lagi, dan saya juga tidak mau nyawa saya hilang lagi. Nah, ketiga, harta benda, dan keempat, kita tidak ingin berpisah lagi. Iya benar. Loh, kita sudah hidup sangat enak. Iya. Dan kita sudah menikmati rusuhnya Ambon saat itu, dan sekarang kita harus menikmati apa yang kita bangun dari nol lagi. Dan Ambon sudah sangat bagus kan ini. Iya betul, setuju. Justru sekarang orang lebih banyak datang untuk belajar dari Ambon karena apa ya? Orang Ambon welcome. Iya. Dulu kita boleh dibodohi, tapi sekarang kita tidak Tidak boleh. lagi. Benar. Ya. Kayak saya bilang ini, dulu saya masuk dalam medan pertempuran, kita pasukan Agas, bukan hanya di Kristen, di Muslim pun sama mungkin ya. Saya belum tanya Iskandar secara pasti, tapi di Kristen kita masuk dalam medan pertempuran, kita sangat dipuja-puja. Kamu anak-anak, kamu bela ini, bela tempat, bela ini, bagus. Ketika konflik selesai, kita dihujat-hujat. Iya. Kalian ini anak-anak yang membuat rusuh dan lain-lain. Nah, ini juga yang harus dikasih mati untuk orang-orang yang kategorinya itu generasi pertama kerusuhan itu, mereka punya mindset harus berubah. Karena justru kita inilah yang menjadi korban sebenarnya, anak-anak. Anak dan perempuan menjadi korban dari kerusuhan manusia. Dan kita ini harus dirawat, bukan kita harus dihindari atau kita ditindas. Banyak sampai kawan-kawan yang masih hidup, beberapa kawan-kawan yang masih hidup kan langsung ke Jakarta untuk mencari hidup karena di daerah mereka sendiri mereka ditekan. Iya. Ya saya mungkin karena saya sudah masuk di forum-forum internasional, bisa tampil di media-media yang bagus. Ya, akhirnya orang menganggap oke, Ronald beda dari yang ini. Padahal kita tuh sama gitu. Kita punya luka yang sama, kita punya trauma yang sama, dan kita butuh kasih sayang dari setiap orang. Iya. Kalau sekarang perasaan Kak Ronald sudah bagaimana menghadapi perbedaan itu secara pribadi? Kalau Kak Ronald dengan teman-teman yang misalnya berbeda agama sekarang sudah. Saya bisa pergi main dan tidur di rumah Iskandar dan makan. Tahun 2012 saya menjadi salah satu guru seni di SMA 11, dan SMA itu semua mayoritas Muslim. Saya menjadi guru seni di situ, dan setelah menjadi guru seni saya tidak langsung selesai, saya bergabung dengan mereka di lingkungan situ dan melatih mereka dance, dan kita bisa tampil di banyak tempat. Dan yang paling saya terkesan adalah saya punya mantan banyak dari tahun-tahun itu. Mantan pacar ya. Justru lebih banyak ke kawan-kawan. Iya benar-benar. Itu juga sebagai bukti ya bahwa sebenarnya sekarang semuanya sudah aman dan baik-baik saja. Ada kasus yang menarik tahun 2011. Iya. Saya sempat masuk dalam penjara. Oke. Karena hari itu saya dengan kawan-kawan Muslim kita lagi minum di daerah Batu Merah. Dan terjadi perkelahian antara Batu Merah dan Karpan. Saya masih sempat-sempatnya keluar dari daerah Batu Merah dan saya bilang, ini anak-anak kita gitu. Aku bilang ke kawan-kawan Muslim, sebentar dan saya balik. Saya pergi ke daerah Kristen di OSM sana, saya balik ke daerah Muslim di Ongkolio Batu Merah, masuk dari jalan belakang, dan saya keluar di jalan raya Batu Merah dan saya pakai golok. Saya bilang, kalian mau apa? Dan terus anak-anak dari sebelah tuh, itu Ronald. Wih Ronald, apa situ? Kamu apa situ? Kamu ngapain di situ? Bikin rusuh di sini. Saya di sini. Ya, polisi tahan. Jadi saya ditahan dari pihak Muslim dan ada kawan satu dari pihak Kristen. Dan kita masuk dan saya dijuluki sebagai teroris dan kawan disebut separatis. Tahun 2011. Iya. Nah dari situ tapi membuktikan kalau kawan-kawan Muslim melihat saya sebagai Ronald bisa maju di depan demi mereka. Nah gitu. Jadi dari situlah anak-anak juga melihat saya saya bukan munafik atau apa. Tapi sebenarnya bergaul cara dari hati sebenarnya. Saya menerima. Iya. Kalau bicara luka bukan hanya luka dalam, luka fisik pun ada. Kepala saya kena lenter, kiri kanan saya ada peluru masuk dan panah-panah wire ya. Banyak luka fisik. Tapi itu kita mau mengungkit luka terus kan tidak mungkin. Kita sekarang harus merawat diri kita sendiri dan merawat daerah kita sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Yes, benar sekali. Jadi memang harus mulai dari diri sendiri ya. Damai itu mulai dari diri sendiri. Orang punya prinsip kan, bikin baik dapat baik, bikin jahat dapat jahat. Yes. Saya hatu lisepe, sili sisou, sol sisei. Siapa langgar sumpah bunuh dia, siapa boleh batu bunuh dia. Kayak gitulah. Oke. Keren banget. Kalau misalnya karena sekarang melihat anak-anak cowok di Ambon, di Maluku gitu, yang misalnya sekarang
kacau-kacau gitu lah istilahnya nih, bandel-bandel gitu, jahat-jahat yang suka tawuran lah, apa segala-gala. Itu gimana tuh Kak Ronald? Sebenarnya saya tidak bisa dipungkiri ya, masa muda saya kehilangan masa kecil sebenarnya. Iya. Jadi saya masih masa kecil tuh berubah ke masa remaja gitu. Oke. Nah, masa remaja berubah sekarang ke masa yang tua. Jadi ketinggalan saya punya masa itu. Jadi sebenarnya kita boleh jahat sejahat-jahatnya, tapi ketika orang tua berbicara kita harus mendengar. Saya tidak mendengar orang tua. Walaupun saya waktu itu terpisah dengan orang tua, tapi ketika bertemu dengan pendeta Jeki atau di kompleks saya orang lebih dewasa, saya selalu mendengar apa yang mereka katakan. Kalau bicara mengenai masa depan, sebenarnya masa depan itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tinggal kita menjalani, bukan karena kita berantem lalu kita nggak punya masa depan. Iya. Tapi memang harus kita menghindar dari jadi berantem dan lain-lain. Karena sebenarnya tidak ada gunanya gitu. Betul. Ya hanya untuk menunjukkan diri kita jago hebat, iya. ya gak usah berantem di jalan. Oke, latihan kita dari tinju. Tunjukkan prestasimu. Benar, itu tuh. Baru kamu hebat, kamu jago. Kamu berantem, oke, taekwondo naik biar sering, bawa pulang medali, mas. Yes, kamu itu, berprestasi. itu baru jago ya. Kalau berantem jalan, susah lah. Iya. Ya paling kalau bikin cedera orang masuk penjara ya memang masa depan rusak. Iya. Masa depan rusak kan. Ya udah sekolah terbengkalai, catatan di polisi rusak. Pas mau tes apa ya nggak bisa lagi. Aku punya prinsip adalah kamu adalah kata-katamu. Setiap apa yang keluar dari mulutmu itu akan mencerminkan dirimu sendiri. Yes. Kamu adalah kata-katamu. Iya. Jadi apa yang kamu keluarkan itu akan mencerminkan dirimu sendiri. Jadi kalau kamu suka mengeluarkan kata kotor, maka kalau dirimu adalah kata kotor. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah doa, misalnya kayak gitu. Ya dari kita sendiri aja. Siapa kita? Kalau kamu adalah kata-katamu, maka berbuatlah seperti yang harus kamu lakukan. Iya. Dan insya Allah, puji Tuhan, kamu akan menemukan jalan yang lebih terang. Iya. Masa depan yang lebih cerah, gitu ya. Stoplah berantem itu. Stop berantem. Dengar nih, senior. Sekarang 5 tahun ke depan, Kak Ronald melihat sosok Kak Ronald itu seperti apa 5 tahun ke depan? Saya sebenarnya mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan ke saya sih. Iya. Planning selalu berubah. Sudah membuat planning 1 tahun ini, tiba-tiba misalnya corona. Iya betul. Berubah semua. Jadi Betul. kalau ditanyakan 5 tahun ke depan seperti apa, saya bilang biarkan Tuhan berkarya untuk hidup saya. Karena sampai saat ini saya masih hidup pun itu adalah karya Tuhan yang paling sempurna dan saya bisa berbicara di depan umum, menjadi motivator untuk anak-anak yang lain. Itulah anugerah dari Tuhan untuk saya. Mungkin saya belum mati karena saya belum habis misi saya gitu misalnya. Benar sekali. 5 tahun ke depan targetnya itu adalah semua anak-anak di Maluku dan terkhususnya Indonesia akan paham tentang toleransi umat beragama sebenarnya. Iya. Paham dan jangan termakan isu hoax sebenarnya, dan jangan hanya sesuap nasi lalu menjual diri kita untuk orang lain pakai sebagai boneka. Kenapa saya dulu bilang kita membela Tuhan, membela agama dan lain-lain, masih dalam pertempuran, dan sekarang kita berpikir itu hanya bullshit, omong kosong, hanya kepentingan orang lain. Iya. Karena Tuhan tidak butuh dibela. Tuhan mana yang butuh dibela? Iya, benar. Kayak gitu. Tuhan mana yang butuh dibela? Justru kita lah yang harus membela diri kita sendiri. Jadi selama ini kita membela Tuhan ya. Tuhan tidak butuh dibela. Tapi bela diri sendiri. Bela diri sendiri dan kepentingan orang lain. Jadi 5 tahun ke depan biarkan Tuhan berkarya untuk saya. Luar biasa. Bijak sekali guys. Semoga umur saya masih panjang juga. Amin ya. Sebenarnya 5 tahun ke depan biarkan saya umur panjang saya Tuhan. Tuhan. Ketemu jodoh. Amin. Oke guys, jadi cerita inspirasi dari Kak Ronald memang gitu cukup menggugah hati kita juga sebenarnya ya. Ada satu momen sebenarnya yang memperkuat saya juga ketika menjadi, ya mungkin ada yang bertanya masih ketemu pendeta Jeki, Ustadz Beni Makano dan Parodi Laskom tiba-tiba berubah. Langsung tiba-tiba berubah. Itu sebenarnya tidak. Saya bertemu dengan Iskandar. Selama ini kan belum bertemu dengan kawan-kawan muslim karena kita dari sebelah pihak. Iya, oke. Tapi bertemu itu pun masih ada pikiran-pikiran kalau orang muslim tetap masih jahat gitu. Tapi ketika satu forum di tahun 2016 saya bertemu dengan Iskandar di namanya Young Ambassador for Peace, kita dikumpul di satu tempat di Gonzalo atas. Iya. Kita dikasih tinggal di situ sampai berapa minggu dan 20 Kristen dan 20 Muslim. Oke. Dan semua anak-anak yang garang saat itu, belum bisa saling memaafkan itu. Bertemu dan saling cerita kalau saya ini adalah mantan Kristen yang di garis depan. Islam juga sama, menceritakan hal yang sama. Hampirlah kita berantem di situ, hampir saling bunuh saya dengan Iskandar. Dan anehnya kita ditaruh dalam satu kamar. Bayangkan
kita tidak tidur, dia di atas, saya di bawah. Bayangkan ini sebentar bunuh saya, dan dia juga berpikir seperti demikian. Luar biasa loh. Mengikuti proses itu, dari kita proses mendengar kisah-kisah dari kawan-kawan muslim, juga kawan-kawan muslim mendengar kisah-kisah dari kita, sampai pada titik di mana oh ternyata selama ini kita hanya tidak pernah berjumpa. Seandainya dari awal-awal kita berjumpa, kawan muslim, orang muslim dan orang Kristen berjumpa dan membahas ini secara kekeluargaan, pasti Ambon juga tidak sampai segitunya ya. Kita punya pila dan gandong dan sangat kuat. Iya betul. Dan kita saat kerusuhan Ambon kita melupakan itu. Iya. Ketika bertemu dengan Iskandar dan mendengar cerita, baru kita berpikir, oh ternyata kita dibodohi. Karena isu yang terjadi di kita sama dengan isu terjadi di muslim. Jadi di tengah-tengah ini siapa yang memprovokasi kita untuk saling berantem? Buka jalan kita saling bertemu, pasti ada solusi di situ. Jadi itu juga termasuk momen yang dimana baru ternyata. Dan ohnya banyak gitu. Dan kenapa sampai sekarang komunitas selalu melakukan perjumpaan, diskusi dan diskusi, karena kita sangat merindukan perjumpaan, kita sangat merindukan diskusi, saling berbagi pikiran. Karena kalau kita nggak bertemu dengan kawan muslim satu orang pun, itu kayak nanti ada pikiran-pikiran, dia juga benci saya. Kayak gitu, prasangka buruk kan. Nah, biarkan kita bertemu, saling berdiskusi. Dari saya berubah dari situ, lalu kita mulai bekerja provokator damai berlandang dengan bersama-sama dengan Iskandar. Dari situ. Dan mulai dari situlah kawan-kawan muslim pun banyak. Dari selama ini aku pikir orang muslim jahat, orang muslim itu kejam, begini, terasa tidak benar. Tidak benar. Saya bilang katakan tidak benar karena saya bergaul dengan orang-orang yang tadinya jahat dan mereka juga pikir saya jahat, padahal ketika kita bergaul mereka tidak jahat. Situasi lah yang bikin kita seperti itu. Dan situasi karena kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah saling sharing. Tidak pernah sharing. Kita semua dibodohi. Kita dibodohi. betul. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa konflik pada saat itu juga memberikan pelajaran hidup buat banyak orang ya kakak ya. Ya, sangat. Konflik Maluku menjadi cermin pukulan balik untuk orang Maluku. Iya, betul. Dan lebih mencintai tentang kehidupan, lebih mencintai tentang sesama, dan sangat mencintai tentang toleransi. Jadi teman-teman yang nonton juga pasti bakal merasakan itu dan pasti mengiyakan juga untuk teman-teman di Ambon dan di Maluku khususnya bahwa banyak yang bisa kita pelajari dari konflik itu ya. Karena bukan hanya di Maluku, tapi dari luar semua sudah belajar dari Maluku. Iya, semua belajar dari Maluku. Jadi anggap saja masa jabatan saya sudah selesai. Kawan-kawan yang menonton video ini adalah tongkat estafet provokator damai berikutnya. Iya. Kalian siapapun yang melakukan kebaikan, dia adalah provokator damai. Oke, siap. Jadi Kak Ronald di Basori Inspirasi biasanya tuh tamu-tamu kita rapid test. Oh, saya tidak mau. Oke, jadi kita bakal rapid test Kak Ronald Regan juga. Kak Ronald bakal menjawab 11 pertanyaan di sini dengan cepat tanpa berpikir. Oke, dengan cepat. Saya minum dulu? Boleh, silakan minum dulu. Oke. Tarik napas, minum dulu. kayak aneh gitu ya, rapid test ini. Kita bakal lihat nih, ini seorang mantan pasukan Agas mau di rapid test nih. Oke. Siap Kak Ronald? Tidak. Siap dan tidak siap? Harus siap. Yes, hadapi tembokmu. Pertanyaan pertama, Shopee atau kopi? Shopee. Barcelona atau Real Madrid? Barca. Oke. Cita-cita waktu kecil? Dokter. Wow, luar biasa. Satu orang yang mau diajak terdampar, siapa dan kenapa? Pak Rudi, beliau orang yang sangat mengerti tentang alam dan ketika berada di daerah terpencil kita akan mengetahui apa yang harus kita makan ketika makanan tidak ada ya. Beliau tahu semuanya. Itu Google berjalan. Oh. Jadi semuanya ada di situ. Pak Rudi, Pak Rudi Popit ya. Pak Rudi Popit. Siap. Terakhir kali patah hati. Astaga. Lupa ya. Tahun berapa kira-kira lah? Ini bukan cepat lagi nih, aku bingung. Lupa kapan? Lupa kapan? Lupa, oke. Lupa kapan? Oke. Siap. Jadi pertanyaan masih dilihat melotot juga gitu. Ada gitu, harus ada gitu. Cewek rambut panjang, rambut pendek. Pendek. Raisa atau Agnes? Rahasia. Banyak orang di luar sana tidak tahu kalau Karena Regan pernah tidak mandi. Tidak mandi? Pernah tidak mandi. Itu kurang ekstrim deh.
membunuh. Membunuh. Ya. Oke. Karena di luar sana banyak tidak tahu saya pernah membunuh. Oke, di luar sana tidak tahu kalau kami pernah membunuh. Berapa orang sudah kira-kira Kak? Tidak terhitung. Ya, ya itulah bagian dari cerita tadi sebelumnya ya. Oke. Karena prestasi tertinggi yang pernah Karona capai. Berangkat ke Filipina mewakili anak Maluku dan Indonesia untuk menentang keterlibatan anak dalam itu momen pertama dan itu merupakan yang tertinggi. Oke. Jika bisa dilahirkan kembali, Ronald Reagan mau dilahirkan sebagai Tuhan. Tuhan. Sebagai Ronald Reagan lagi tapi bukan sebagai tentara anak. Oke, luar biasa. Jadi diri sendiri itu lebih enak daripada harus menjadi diri orang lain. Ya. Sip. Yang terakhir, ini terakhir nih. Oke. Ronald Reagan life changing moment. Momen yang bikin Ronald benar-benar tersentuh. Saya tuh sangat tersentuh dengan sesuatu yang sampai kemarin ada misalnya bapak satu mau melakukan pengkreditan dan dia sangat memohon untuk Nyong tolong bapak harus kredit dan ini untuk bapak punya anak perempuan harus bayar uang kuliah, kalau saya bayar dia saya akan lanjut kuliah dan dia saya akan dapat beasiswa. Dan saat itu di bank belum bisa melakukan pencairan dan kita harus kita punya BPKB mobil motor kita angkat dan kita kasih bendahara dan ibu tolong kita tolong dan karena dari situ dan setelah itu dan berhasil mendapatkan uang dan kita menangis karena kita dulu kita kuliah juga sangat susah sampai berlinang air mata dan lain-lain untuk kuliah. Sedih jadinya ya. Hidup dari umur 10 tahun seorang diri dan sampai sekarang seorang diri dan bisa sekolah dan sampai dapat S1 berangkat ke Jakarta bagian ortopedi bedah tulang dan pulang jadi kerja di bank. Itu suatu momen yang sangat gila di mana sekolah itu sangat susah dan itu momen di mana selesai saya selalu menangis. Kayak kemarin contoh itu kenapa saya bantu walaupun saya baru belum kenal bapaknya dan saya bantu karena ini sangat tulus dan memang betul saya tidak berpikir untuk hal yang lain nanti ditipu atau tidak momen. Luar biasa. Itulah life changing moment sampai membentuk Karena seperti sekarang ya. Jadi walaupun covernya kayak rada-rada sangar gitu ya, tapi ternyata hatinya itu luar. Jangan lihat orang dari penampilan. Yes, don't judge book by the cover. Semua dari sini. Yes. Oke, sekarang Karona bisa berbagi buat teman-teman yang nonton inspiration statement dari seorang Ronald Reagan dan harapan untuk anak-anak di Maluku. Banyak kisah yang saya lewati, banyak momen yang saya lewati. Video akan begitu pendek ketika kita harus membahasnya satu demi satu. Iya. Kalau kau bisa berjumpa saya di Ambon, kapan saja kita bisa lakukan diskusi. Nah, saya punya closing statement untuk kawan-kawan yang ada di Ambon, bukan hanya di Ambon, karena video ini akan bisa nonton siapa saja yang ada di luar sana. Untuk kawan-kawan yang ada di luar sana, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Kedua, dan jangan pernah mengglorifikasi atau memuja kekerasan beratasnamakan agama, suku, ras, atau golongan apapun. Jikalau itu terjadi, maka kalian akan membayar hutang yang sangat mahal, anak-anak kalian dan istri kalian atau perempuan yang akan menjadi korban untuk itu. Dan kalian akan meratapi kesusahan kalian sendiri. Belajarlah dari Maluku, konflik Maluku, karena agama bukan harus dibenturkan. Agama harus disatukan. Kamu adalah kata-katamu. Luar biasa guys, mari kita tepuk tangan dulu kan. Jadi nanti kita taruh kontaknya Ronald, Instagramnya ya di sini. Supaya kalau teman-teman butuh informasi atau mau undang sebagai pembicara, boleh ya. Boleh, diskusi umum, saya sangat umum. terbuka untuk siapa saja. Kak Onal terbuka untuk hadir, bisa berbagi. Oke, jadi terima kasih buat Kak Onal sudah berbagi di Bastory Inspirasi kali ini. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Semoga cerita dari Kak Onal di Bastory Inspirasi kali ini bisa memberikan kekuatan buat kalian semua, motivasi, inspirasi. Oke ya. Dan kita berjumpa lagi di Bastory Inspirasi berikutnya. Bye bye. Gayanya harus gini ya. Bye bye.